Assalamualaikum, apa kabar semua? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari materi bab 7, yaitu tentang garis dan sudut. Silahkan kalian simak videonya sampai selesai dan siapkan buku catatannya. Materi kita mulai dengan hubungan antar garis. Bagian A, hubungan antara titik, garis, dan bidang. 1. Hubungan titik dan garis. Hubungan antara dua titik dan garis dapat terjadi pada dua kondisi. Kondisi pertama terletak pada garis. Titik A terletak pada garis L. Kondisi kedua terletak di luar garis. Titik B terletak di luar garis M. 2. Hubungan antara titik dan bidang. Terletak pada bidang. Titik C terletak pada bidang alfa. Terletak di luar bidang. Titik D terletak di luar bidang beta. Yang ketiga, hubungan antara garis dan bidang. Garis terletak pada bidang. Garis I terletak pada bidang alfa. Garis tidak pada bidang. Garis I terletak di luar bidang alfa. Garis menembus atau memotong bidang. Garis I menembus bidang alfa. Nomor 4, titik-titik segaris atau kolinear. Titik A dan B terletak pada garis I. Titik-titik sebidang atau koplanar. Titik C dan D terletak pada bidang beta. Bagian B, kedudukan dua garis. 1. Sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut tidak memiliki titik persekutuan. Dari gambar, garis A sejajar dengan garis B. 2. Berpotongan. Kedua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis itu memiliki titik persekutuan atau titik potong. Titik potong garis A dan B adalah titik M. 3. Berimpit. Kedua garis dikatakan berimpit jika kedua garis itu memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Garis A dan B saling berimpit. 4. Bersilangan. Kedua garis dikatakan bersilangan jika kedudukan dua garis itu tidak sejajar, tidak berpotongan, dan tidak berimpit. Dari gambar, garis AB bersilangan dengan garis FG, garis AE bersilangan dengan garis HG, dan seterusnya. Bagian C, sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Ada yang disebut dengan sudut sehadap. Jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut yang sehadap sama besar. Kita lihat gambar berikut. Dari gambar didapat sudut A1 sehadap dengan sudut B1, maka sudut A1 sama dengan B1. Sudut A2 sehadap dengan sudut B2, maka sudut A2 sama dengan sudut B2. Sudut A3 sehadap dengan sudut B3, maka sudut A3 sama dengan sudut B3. Sudut A4 sehadap dengan sudut B4, maka sudut A4 sama dengan sudut B4. B. Sudut dalam berseberangan. Jika dua garis dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut dalam berseberangan sama besar. Dari gambar didapat sudut A4 sama dalam berseberangan dengan sudut B2, maka sudut A4 sama dengan sudut B2. Sudut A3 dalam berseberangan dengan sudut B1, maka sudut A3 sama dengan sudut B1. Sudut luar berseberangan. Dari gambar didapat sudut A1 luar berseberangan dengan sudut B3, maka sudut A1 sama dengan sudut B3. Sudut A2 luar berseberangan dengan sudut B4, maka sudut A2 sama dengan sudut B4. Sudut dalam sepihak. Dari gambar didapat, maka sudut A4 dalam sepihak dengan sudut B1, maka sudut A4 ditambah sudut B1 sama dengan 180 derajat.
sudut A3 dalam sepihak dengan sudut B2, maka sudut A3 ditambah sudut B2 sama dengan 180 derajat. Sudut luar sepihak. Dari gambar bisa kita lihat, maka sudut A1 luar sepihak dengan sudut B4. Maka sudut A1 ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat. Sudut A2 luar sepihak dengan sudut B3, maka sudut A2 ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh soal berikut. Dari gambar, tentukan sudut-sudut sehadap, sudut-sudut dalam berseberangan, sudut-sudut luar berseberangan, sudut-sudut dalam sepihak, dan sudut-sudut luar sepihak. Sudut-sudut sehadap yaitu sudut 1 dan sudut 5, sudut 2 dan sudut 6, sudut 3 dan sudut 7, sudut 4 dan sudut 8. Sudut-sudut dalam berseberangan berarti sudut 2 dan sudut 8, sudut 3 dan sudut 5. Sudut-sudut luar berseberangan berarti sudut 1 dan sudut 7, sudut 4 dan sudut 6. Sudut-sudut dalam sepihak adalah sudut 2 dan sudut 5, sudut 3 dan sudut 8. Sudut-sudut luar sepihak yaitu sudut 1 dan sudut 6, sudut 4 dan sudut 7. Kalian sambil lihat gambarnya ya. Nomor 2, jika sudut A4 sama dengan 7A derajat dan sudut B3 sama dengan 5A derajat, maka A tentukanlah nilai A, B tentukanlah sudut A3, C tentukanlah sudut B1, D tentukanlah sudut B4. Untuk mencari nilai A, berarti kita jumlahkan sudut A4 ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. Sudut A4-nya adalah 7A, nilai B3-nya adalah 5A, berarti 7A tambah 5A sama dengan 180 derajat. 12A sama dengan 180 derajat, maka A-nya sama dengan 15 derajat. Nah, yang B, untuk mencari sudut A3 itu sehadap dengan sudut B3 ya. Berarti 5 kali 15 derajat sama dengan 75 derajat. Untuk mencari sudut B1 itu luar berseberangan dengan A3, jadi 75 derajat. B4 sama dengan 7 kali 15 derajat sama dengan 105 derajat. Paham ya sampai di sini? Sebagai latihan soal, silakan kalian kerjakan 2 soal berikut ini. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.